4, 3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar kalian? Semoga sehat selalu. Jadi kali ini aku membuat rekapan alur cerita film karya anak bangsa yang berjudul 22 menit. Diambil dari kisah nyata yang terjadi pada Januari 2016 lalu. Selain untuk mengenang kejadian itu, film ini bertujuan untuk menunjukkan kepada masyarakat gimana siap sedianya Polri untuk Indonesia. Film ini rilis pada Juli 2018 dan memiliki genre drama dan laga. Dan tentunya dibintangi oleh aktor-aktor keren tanah air. Jadi gimana keseruannya? Tonton video ini sampai selesai. Sebelum melanjutkan ke dalam alur ceritanya, aku mau kasih tahu ini. Karena ini adalah baru pertama kali aku membuat alur cerita film, jadi aku mohon maaf apabila nanti penjelasanku kurang mantap di hati Anda. Dan langsung saja kita ke videonya. Di awal film, kita langsung diperkenalkan dengan tokoh utama kita yang dimainkan oleh Aryo Bayu, berperan sebagai AKBP Ardi. Jadi Bang Ardi ini adalah anggota pasukan khusus Kepolisian Republik Indonesia yang nantinya akan jadi babang jago di alur film ini. Diperlihatkan sebuah keluarga yang sedang sarapan juga. Mereka sedang membicarakan tentang lamaran pekerjaan buat Bang Hasan, yang nantinya dibantu lewat Bang Anas, adiknya Bang Hasan. Singkat cerita, setelah mereka sarapan, Bang Anas pun berpamitan kepada ibunya untuk berangkat kerja. Anas berangkat dulu ya. Iya, hati-hati ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ternyata itu adalah pamitnya Bang Anas untuk yang terakhir kalinya. Sin berpindah di pos polisi Tamrin. Di situ ada 4 anggota Polantas yang sedang dinas. Di antaranya adalah Bribtu Firman, Bribka Rahmat, Bribka Indra, dan Aibtu Aldo selaku komandan mereka. Bang Firman pun mengobrol dengan para seniornya untuk mendapatkan solusi dan nasihat tentang lamarannya. Ini masalahnya, keluarga kita udah ketemuan. Bagus dong. Tanggal udah ditentuin. Mantap itu. Undangan juga udah disebar. Ah, Tapi kan, saya mau dipindahin ke perbatasan. loh. Jadi polisi itu harus tegas kau. Hah? Kalau kau lembek macam begini bisa hancur keluarga kau nanti. Kita itu ibarat trimuan. Nah, Rino, Iya. Kita sebagai identitas diri, ya kan? Kita sebagai ATM, Nah. terus kita sebagai asuransi. Nah, kayak gini nih, Bang. mana? Ini. Nah, ini ada. Punya doang tapi nggak paham. udahlah kalau kau begini terus sudah kau jomblo aja sampai tua nanti kau. Nah. Itu dong, Bang Aldo. Didoain yang baik-baik dong adiknya. Amin. Iya, siap-siap. Makasih nasihatnya, Bang. Ya. Kita tugas dulu ya. Jangan kusut, senyum. Gitu. Nah, gitu dong. Terlihat satu mobil yang menerobos lampu lalu lintas. Kemudian Bang Firman pun menghentikannya dan mengecek kelengkapan surat-suratnya. Namun Mbak ini sangat cerewet dan tidak mau untuk ditilang. Karena cerewetnya, Bang Firman pun mengajaknya untuk ke pos. Singkat cerita, Bang Firman pun meminta tolong ke Bang Aldo selaku seniornya untuk menindak perempuan tersebut. Ini Mbak, sini Mbak, bentar Mbak ya, biar ditindak dulu nih. Bang Aldo. Bang. Makasih ya, Bang. Kak, Lu ngapain sih nih kerjaan lu? Ngatur. Ngatur-ngatur begini lu nggak ngeliat tuh angkot ngetem. Maksudnya saya ini suruh ngatur nih. Ya Isa, masa gua sih? Lanjut. Siap. Lagi polisi lambat banget ngatur. Ngatur tuh gini. Film 22 menit ini mempunyai alur cerita mundur. Seperti yang tadi, setelah Bang Firman menyeberangi jalan ini, bom pun meledak dan kita akan dibawa ke alur berikutnya.
Diperlihatkan para anggota kepolisian yang sedang rapat. Dan di sini Bang Ardi dapat info tentang kasus pengeboman tersebut. Izin Dan, saya harus ke TKP, ada kasus perampokan. Morning Jenderal. Ya. Kami baru dapat informasi adanya TKP perampokan bersenjata. Kami izin AKBP Ardi untuk cek TKP bersama dengan timnya. Silakan. Siap. Izin keluar, Jenderal. Scene berpindah di kafe memperlihatkan bule ini yang sedang video callan dan lewat seseorang misterius namun belum dihiraukan. Terlihat kafe yang masih sangat bahagia. Namun tas yang dibawa orang misterius ini tiba-tiba. Singkat cerita bukan hanya kafe yang dibom, namun pos polisi Tamrin pun ikut dibom juga. Para polantas pun menjadi bingung karena adanya sifat rasa ingin tahu dari warga plus 62 yang bukannya menjauh malah mendekat ke TKP. Terlihat wanita ini membutuhkan bantuan, namun malah dihiraukan karena fokus update story. Untungnya masih ada orang baik yang mau menolong wanita itu. Karena warga yang sudah berkumpul di TKP membuat kesempatan untuk bapak teroris ini menembakkan senjatanya dan mengenai seseorang yang tak lain adalah Bang Anas. Kemudian warga pun lari berhamburan. Makna yang bisa diambil adalah jangan suka kepo, apalagi dalam kondisi yang bahaya. Bukan hanya di atas, di bawah pun ada teroris yang menembak Pak Rahmat. Karena Pak Rahmat tidak memakai pelindung di badannya, Pak Rahmat pun terjatuh. Para polantas masih berusaha untuk mengamankan situasi. Kemudian, Bang Ardi pun datang dengan aksi kerennya mengendarai mobil. Singkat cerita, Bang Ardi pun sampai di TKP. Kemudian, Bang Indra melaporkan kejadian ini ke Bang Ardi. Terjadi 2 kali bom dan kotak senjata, Dan. Kami membutuhkan tim tindak uji bom segera. Bang Ardi pun melaporkan dan meminta bantuan ke Mabes untuk didatangkan tim tindak anti teror Kepolisian Republik Indonesia. Singkat cerita, pasukan sudah siap. Dan di sini jenderal pun ikut serta dalam penanganan teror ini dikarenakan kejadian dekat dengan Istana Merdeka. Tim Alpha dan tim Bravo akan di-drop menggunakan rantis masuk melalui lobi gedung Skyline. Siap. Tim cari Delta akan di-drop menggunakan heli dengan metode fast rope dan heljam. Tim yang bertugas dibagi menjadi 3, yaitu tim Alpha, tim Bravo, dan juga tim Sari Delta. Kemudian mereka pun berangkat dengan menggunakan jalur darat dan juga jalur udara. Scene berganti memperlihatkan Bang Ardi yang sedang kontak senjata dengan para teroris. Kemudian saat Bang Ardi ingin menggunakan senapan laras panjangnya, teroris ini pun mengeluarkan bomnya, mengaktifkan dan melemparkannya ke Bang Ardi. Kemudian ia meninggalkan Bang Ardi. Terlihat rombongan pasukan khusus yang sudah dekat dengan TKP. Di scene ini memperlihatkan cepatnya tindakan dari kepolisian. Terlihat Bang Ardi yang sedang mengejar jejak pelaku. Kemudian ia menemukan bule yang di kafe tadi, lalu mengecek bule tersebut. Ternyata bule itu sudah tidak bernyawa. Kemudian Bang Ardi melanjutkan pencariannya. Tim Sari Delta sudah sampai dengan menggunakan helikopter. Kemudian mereka memasuki gedung tersebut. Mereka mencari dan menempati tempat yang efektif untuk melakukan pengintaian. Lapor, tim sniper sudah di posisi. Alpha monitor. Saya butuh bantuan di basement. Target berada di basement. Laporan, tim Alpha merapat. 86.
Terlihat Bang Ardi yang sudah berhasil melumpuhkan satu teroris. Setelah mengecek keadaan teroris itu, Bang Ardi memerintahkan pasukan untuk segera masuk ke dalam gedung dan memadamkan listriknya. Satu target dilumpuhkan, satu target melarikan diri ke dalam gedung. Tim persiapan memasuki gedung. Padamkan listrik. Go! Kemudian pasukan pun masuk ke dalam gedung dan memadamkan listriknya sesuai perintah. Keadaan pun menjadi gelap. Namun berbekal NVG atau Night Vision Google di helmnya, para polisi pun bisa mengetahui orang-orang di sekitarnya dan berusaha mengevakuasinya. Terlihat dua teroris ini yang berjalan perlahan lalu masuk ke dalam ruangan. Kemudian mereka pun menyandra orang yang ada di dalam ruangan tersebut. Teroris yang tadi lolos ini pun bergabung dengan mereka. Jadi sekarang mereka bertiga. Namun ternyata berbekal alat yang memadai, tim pengintai berhasil menemukan posisi mereka. Dan tunggu waktu yang tepat, penyerangan akan segera dilakukan. Hitungan 5, kita akan melakukan penyerangan. 5, 4, 3, 2, 1. Setelah penembak jitu melumpuhkan satu teroris, tim pun masuk melalui kaca dan berhasil melumpuhkan satu teroris lainnya dalam keadaan hidup. Lalu tim mengevakuasi orang yang ada di dalam situ. Teroris ini berhasil lolos dan ia membawa wanita untuk dijadikan sandera dan dijadikan tamengnya. Namun keberuntungan akan selalu berpihak ke orang yang baik. Wanita ini berhasil lolos dan Bang Ardi sudah sampai di situ. Karena teroris yang tidak mau menyerah, Bang Ardi pun terpaksa untuk melumpuhkannya. Target telah dilumpuhkan. Target telah dilumpuhkan. Scene berpindah di Bekasi. Ternyata pada waktu itu, para pasukan khusus kepolisian berhasil meringkus seluruh jaringan teror yang ada di berbagai kota di Indonesia dalam waktu yang hampir bersamaan. 5 tersangka berhasil diamankan dalam keadaan hidup. Oke, segera bawa ke markas. 86. Lapor. Telepon aman, 2 TSK berhasil dilumpuhkan. Lapor komandan, Indramayu aman, 4 tersangka berhasil dilumpuhkan. Lapor, Balikpapan aman, semua target berhasil dilumpuhkan. Lapor, Tegal aman, 2 tersangka berhasil dilumpuhkan. 86. Terlihat para anggota yang sedang mengamankan dan juga mengevakuasi para korban ledakan. Suasana menegangkan sekarang sudah menjadi berduka. Namun percayalah, kalau semua sudah diatur dengan Yang Maha Kuasa. Scene berganti memperlihatkan keluarganya Bang Anas yang sedang berduka. Bang Firman yang mendatangi jenazahnya Bang Aldo dan memberikan hormat untuk keterakhir kalinya. Yang tadi siangnya dapat nasihat dari Bang Aldo, sekarang sudah ditinggal untuk selamanya. Penutup film, terlihat Bang Ardi yang sedang berbicara dengan teroris
tentang pengeboman yang sudah diringkus semua oleh pihak kepolisian. Tamrin, Balikpapan, Polresta Surakarta, Poso, Bekasi, Kampung Melayu. Semua itu bukan cuma kebetulan, kan? Dan film pun tamat. Sekian rekapan alur cerita film 22 menit dari aku. Aku mohon maaf apabila penjelasannya kurang mantap dan kurang berkenan di hati Anda. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.